Shalom, selamat pagi Ibu Bapak, Saudara-saudari Jemaat Kalam Kudus Ambon yang diberkati Tuhan. Kita bersyukur untuk pemeliharaan Tuhan yang boleh kita alami sampai saat ini. Dalam sapaan pastoral pagi hari ini kita akan kembali melanjutkan membahas mengenai pengakuan iman rasuli. Khususnya bagian pada hari ketiga bangkit pula dari antara orang mati. Untuk mengawalinya mari kita berdoa. Tuhan, kami bersyukur atas kebaikan Tuhan yang terus melimpah di dalam kehidupan kami. Sampai hari ini kami boleh ada sebagaimana kami ada, sungguh-sungguh karena anugerah Tuhan bagi kami. Bapa, terima kasih. Biarlah firman Tuhan yang akan kami baca, pelajaran yang akan kami pelajari, yang akan kami renungkan, dapat menguatkan iman kami, dapat memotivasi kehidupan kami untuk hidup sesuai dengan kehendak Tuhan. Makasih Bapa, tolonglah kami di dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Ibu Bapak, saudaraku yang diberkati Tuhan, kita akan membahas mengenai bagian pada hari ketiga bangkit pula dari antara orang mati. Namun sebelumnya saya mengajak kita untuk membaca firman Tuhan dari 1 Korintus pasal 15 ayat 3 dan 4 saja. Saya akan bacakan buat kita 1 Korintus 15 ayat 3 dan 4. Firman Tuhan demikian. Sebab yang sangat penting telah kusampaikan kepadamu, yaitu apa yang telah kuterima sendiri ialah bahwa Kristus telah mati karena dosa-dosa kita sesuai dengan kitab suci. Bahwa ia telah dikuburkan dan bahwa ia telah dibangkitkan pada hari yang ketiga sesuai dengan kitab suci. Saudaraku yang diberkati Tuhan, ada banyak sekali hal yang bisa kita bahas mengenai kebangkitan Tuhan Yesus Kristus. Namun pada kesempatan ini saya rindu kita memahami makna atau signifikansi kebangkitan Tuhan Yesus. Dengan kata lain kita perlu memahami alasan-alasan teologis atau praksis mengapa Yesus harus mati. Mengapa Yesus harus bangkit. Apa yang membuat Yesus harus bangkit atau apa fungsi atau peran kebangkitan Yesus. Nah, saudaraku yang diberkati Tuhan, paling tidak ada 4 hal yang harus kita pahami. Sekali lagi ada 4 hal. Yang pertama, kebangkitan Yesus menunjukkan kepada kita siapa Yesus itu sejatinya. Nah, saudaraku yang diberkati Tuhan, dengan kata lain, kebangkitan merupakan bukti yang paling jelas dan yang paling konkret bahwa Yesus Kristus adalah Mesias. Nah, ia bukan seorang nabi palsu, ia bukan seorang pemimpin yang menipu, ia bukan seorang gila seperti yang dituduhkan beberapa teolog liberal, ia juga bukan hanya sekedar orang yang mau mati martir bagi kepercayaannya, tidak. Yesus Kristus adalah Mesias dan Allah. Rencana Allah untuk menyelamatkan dunia dilakukan oleh Mesias Yesus. Dialah yang mati dan bangkit itu. Nah, yang kedua saudaraku yang diberkati Tuhan, yang kedua, kebangkitan Yesus merupakan sarana bahwa kehidupan yang baru telah dimulai. Nah, Bapak Ibu yang diberkati Tuhan, dalam mayoritas tradisi Yahudi, mereka percaya bahwa pada akhir zaman Allah akan membangkitkan orang-orang dan disitulah akan dimulai kehidupan yang baru, di mana Allah memerintah sebagai raja. Nah, artinya kebangkitan Yesus merupakan awal di mana Allah memulai kehidupan yang baru. Yesus bangkit, Allah sedang memulai kehidupan yang baru. Dengan kata lain, kebangkitan Tuhan Yesus adalah bukti nyata bahwa Allah sedang bekerja untuk menggenapi rencananya. Nah, saudara, yang ketiga, tadi yang kedua, sekarang yang ketiga. Yang ketiga adalah kebangkitan merupakan sarana utama keselamatan orang percaya. Kebangkitan merupakan sarana utama untuk keselamatan orang percaya. Ada banyak orang Kristen yang keliru dan kemudian mereduksi makna kebangkitan Tuhan Yesus Kristus. Sehingga kebangkitan menjadi tidak terlalu penting. Namun penting sekali untuk kita pahami saudara-saudara bahwa kita diselamatkan oleh dan melalui kebangkitan Yesus Kristus. Sekali lagi kita diselamatkan oleh dan melalui kebangkitan Yesus Kristus. Dalam Roma pasal 4 ayat 25 Paulus mengatakan Yesus dibangkitkan karena pembenaran kita. Dalam 1 Korintus 15 ayat 17 Paulus dengan tegas mengatakan dan jika Kristus tidak dibangkitkan
maka sia-sialah kepercayaan kamu dan kamu masih hidup dalam dosa. Yesus yang mati, Yesus yang lahir tidak berdampak apa-apa bagi penebusan kita jika Yesus itu tidak bangkit. Yesus harus bangkit agar dosa dan maut dikalahkan. Saudaraku yang diberkati Tuhan, seorang teolog reform yang bernama Michael Bird, dia mengatakan demikian. Yesus yang mati mungkin bisa menjadi guru atau seorang martir, tetapi ia tidak bisa menjadi juru selamat. Hanya melalui kebangkitannya lah keselamatan menjadi sempurna. Maut dikalahkan. Nah saudara, itu yang ketiga. Yang keempat, sekali lagi yang keempat, kebangkitan memberikan dampak integral bagi kehidupan orang Kristen. Artinya iman kita kepada Yesus yang bangkit itu membuat kita mengalami kehidupan yang baru. Kita menjadi manusia yang baru. Sehingga berbagai konsep etika kita, konsep moral kita itu berdasarkan dan berlandaskan pada konsep warga kerajaan Allah. Nah saudara, artinya kehidupan kita memancarkan kehidupan manusia yang baru. Kalau kita hidup tidak benar, kita dipenuhi dengan hawa nafsu dan keinginan daging, maka dapat dipastikan bahwa kita belum hidup mengalami kelahiran baru. Kita belum lahir baru. Nah ibu bapak saudaraku yang diberkati Tuhan, dari keempat hal ini seharusnya hal ini mendorong iman kita untuk semakin bertumbuh, semakin baik, semakin sehat kepada Tuhan kita Yesus Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Nah, pertumbuhan iman yang sehat, kerohanian kita yang baik, itu akan menghasilkan hidup yang berpadanan dengan firman Tuhan. Kita perlu mengingat pada poin yang keempat bahwa kebangkitan Yesus berdampak bagi kehidupan kita sehari-hari. Sebagai orang percaya, kita telah dilahirbarukan. Seharusnya hidup kita senada dengan ajaran Tuhan Yesus. Salah satu ciri hidup yang mengalami kelahiran baru adalah hidup sesuai dengan firman Tuhan. Jika kita hidup dan hidup kita tidak memancarkan kelahiran yang baru, kita hidup dalam daging, dalam hawa nafsu, maka saudaraku yang diberkati Tuhan, bagaimana kita bisa menyebut diri kita sebagai orang Kristen? Orang Kristen artinya pengikut Kristus. Ciri utama pengikut Kristus adalah hidup seperti Kristus. Mari kita meneladani Yesus. Amin. Mari kita berdoa. Tuhan, biarlah hidup kami merefleksikan keyakinan kami kepada Engkau. Berbagai praktik hidup kami, perilaku, perbuatan kami, mencerminkan kehidupan kami yang sudah diubahkan. Hari ini kami menjalani hari, biar Tuhan yang tolong dan Tuhan yang pimpin kami. Sehingga kami mampu memuliakan Engkau. Makasih Bapa, dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Saudaraku, ibu bapak, saudara-saudara yang diberkati Tuhan. Selamat menjalani hari ini. Mari kita hidup berpadanan dengan hidup manusia baru di dalam Kristus. Tuhan memberkati kita. Amin.